diajeng Galuh Chandra Kirana. Kang Mas Panji, Kemanakah Dinda selama ini berada? tak bertemu dirimu dengan diriku. Benarkah itu kau, Galuh Chandra Kirana? Kok suaramu seperti tasi ya? Begitu deh. Coba dibuka. Lah walah wong lanang. Nih. Rusak ae iki. Sik. Baiklah, para pencinta kebudayaan baik di Blitar maupun di Nusantara, selamat bertemu kembali dengan saya Wima Bramantia di channel saya. Kali ini saya ditemani oleh seorang seniman asli Blitar, namanya Mas Kolam Siharta ya, Mas Kolam ya. Yep. Dulu bapaknya ngasih nama apa, cepat kejegur kolam apa? Kebetulan pas bikin kolam. Oh gitu ya. Kolam-kolam balele, kolam apa? Kolam renang. Kolam renang ya. Jadi Mas Kolam ini dulu adalah anggota Dewan Kesenian Kabupaten Blitar. Saya sendiri menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Blitar mulai dari tahun 2010 hingga 2020. Nah, Mas Kolam ini kalau menurut saya salah satu lokal jenius yang ada di Blitar. Jadi banyak sekali karya-karya Mas Kolam ini yang luar biasa, baik ditampilkan di pentas-pentas kesenian yang ada di Blitar, dan juga pernah saya cangking ke Korea tahun 2011 ya. 2011. Waktu itu kita bersaing menghadapi K-pop gitu ya. Iya. Itu kan alhamdulillah dapat penghargaan juga di sana, dapat ya, meskipun juara harapan 1 tapi ya membanggakan untuk Blitar. Nah, jadi sebelum saya memulai diskusi ini lebih dalam, saya juga mau bagi-bagi hadiah buat teman-teman yang menonton konten ini ya. Ini ada yang namanya majalah Panji. Nah, saya pernah membuat majalah ini, isinya tentang seni budaya yang ada di Blitar. Majalah ini beredar sekitar tahun 2013 sampai 2015. Saya mau bagi-bagi ini buat teman-teman semua. Syaratnya gampang. Subscribe channel ini. Kalau subscribe saja saya kasih majalah ini 1 secara cuma-cuma. Kalau subscribe dan like saya kasih 3. Nah, ini 3 ya. Tapi kalau bisa subscribe, like, kemudian komentar, akan saya kasih 1 bundle. Ya, jadi 7 majalah sekaligus. Nanti buktinya silakan dikirim ke nomor WhatsApp ini. Ya, nomor WhatsApp ini. Kalau untuk Blitar akan kami kirimkan secara cuma-cuma, tapi kalau di luar kota ya ongkir lah. Jangan gitu-gitu amat sama saya lah ya. Jadi pada sore ini kita akan membahas tentang Festival Panji. Ya, kebetulan sama juga dengan nama majalah ini. Ini majalah ini sedang membahas tentang Festival Panji juga. Kenapa alasan membuat konten ini? Sebetulnya beberapa hari yang lalu saya bongkar-bongkar video lama. Di situ ada kumpulan dari penampilan anak-anak pelajar di Festival Panji yang kami selenggarakan mulai tahun 2013 sampai 2015. Dan saya melihat itu, kok ngelihatnya gimana ya? Ini karyanya keren-keren gitu ya, tapi sayang 1000 sayang, sudah 5 tahun ini tidak ada lagi Festival Panji yang melibatkan pelajar di Blitar. Kenapa bisa begitu? Nanti akan kita bahas sama Mas Kolam ya. Jadi kita mulai, pertanyaan buat Mas Kolam. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman, Panji itu apa sih? Sejarahnya Panji itu bagaimana? Monggo Mas Kolam. Terima kasih, Rahayu. Oh iya, Rahayu, saya juga belum Rahayu. Iya.
Moga-moga. Ya, Panji itu cerita rakyat yang pernah populer di wilayah Jawa Timur pada masa saat itu di kerajaan. Saking populernya hingga cerita Panji itu menyebar ke banyak daerah, Mas. Hingga sampai ke wilayah Nusantara yang paling luar sana, ada sampai di Malaysia, Kamboja hari ini, ada di Vietnam, Thailand. Kalau di Thailand, Kamboja namanya Inau ya. Inau Inau. dan Grup Saba. Ya. Nah, hal-hal itu menjadi sangat populer hari ini di negara-negara tetangga. Sedangkan cerita itu berawal dari tanah kelahiran kita ini, Mas. Di Blitar ya. Ya. Di masa apa itu? Di masa Majapahit, Mas. Majapahit ya. Bukan di zaman Kediri? Kediri juga sangat Iya, populer. awalnya di Kediri ya, tapi berawal kemudian dari Kediri. menjadi sangat populer di zaman Majapahit. Betul. Ya, seperti itu. Jadi itu kalau bisa dijelaskan lagi teman-teman, cerita itu cerita apa gitu loh? Ya, mungkin teman-teman yang di era sekarang agak sedikit kurang tahu ya. Tapi mungkin di generasi yang lebih dulu ada cerita. Generasinya sampean dulu ya. Sudah Mungkin tua berarti saya ya. agak tua. Sudah tua. Aduh, nggak malu ya ngomong di Begitu depan ya. kamera gitu ya. Iya. Oke, gimana? Tapi di generasi sekarang mungkin masih berjumpa kalau saat nonton Upin Ipin misalkan di sana ada kancil yang menipu buaya dan sebagainya. Ada Timun Mas. Itu bagian-bagian dari cerita Panji. Di kisah utamanya sendiri sih tentang cerita percintaan antara laki-laki dan wanita yang mengalami perpisahan. Laki dan wanita ya. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ya. Enggak apa-apa, yang penting jangan laki-laki dengan laki-laki gitu. Iya. Oke. Oh, tapi di tengah perjalanan ada juga ketika Ada gitu ya? ada begitu. Oh iya. Si Ya, Panji berubah Ya. jadi wanita itu, wanita dengan wanita juga ada. Di tengah perjalanannya ada perpisahan, merasakan perpisahan dan sebagainya. Tokoh Panji dan Galuh Chandra Kirana. Chandra Kirana. Ini ya, topengnya ini ya. Ya, betul. Panji dan Galuh Chandra Kirana. Ya. Panji dan Galuh Chandra Kirana. Namun di setiap endingnya akan menemukan sebuah kebahagiaan. Oke. Di sanalah yang menjadi inti cerita untuk bisa di. Jadi kalau saya sendiri itu tentunya waktu masa kecil saya juga cukup akrab dengan cerita ini ya, tapi tidak mendalami. Jujur aja yang membuat saya menjadi tertarik untuk belajar lebih dalam tentang Panji ini adalah seorang arkeolog dari Jerman. Ya, kita kenal ya, namanya Bu Lydia Given. Beliau sangat antusias sekali dalam mengangkat Panji, dan saya waktu itu merasa seperti ditampar sebetulnya ya. Karena saya sering nge-guide bule ya di Candi Penataran. Ya, saya menjelaskan garis besarnya saja, tapi jujur aja pada saat itu saya tidak terlalu memahami detail dari relief-relief yang ada di sana. Tapi begitu saya dijelaskan sama orang Jerman ini rasanya agak asem, kayak malu Terpukul gitu. itu, Mas. Terpukul saya juga langsung baper gitu kan. Tapi bapernya baper yang ke arah positif ya, karena akhirnya saya termotivasi untuk belajar lebih dalam tentang Panji. Tentunya juga ada tokoh-tokoh lokal lain yang juga yang membantu saya banyak. Contohnya Mas Hendri Nur Cahyo dari Surabaya, itu juga banyak sekali memberikan referensi buat saya untuk lebih tahu tentang Panji. Nah, sekarang kita berlanjut kepada Festival Panji. Ya. Jadi Festival Panji ini populer di Blitar tahun 2013 sampai 2015. Ya, karena Festival Panji ini melibatkan para pelajar mulai dari SD, SMP, SMA. Sanggar juga, Mas. Sanggar juga, ya betul. Nah, Festival Panji ini sebetulnya seni pertunjukan bebas ya. Yap. Karena yang tampil itu ada yang menari, ada yang puisi, ada yang main musik, bahkan ada yang sendera tari ya. Bahkan ada yang melukis waktu itu, Mas. Ada yang melukis juga. Memang sengaja kita tidak membatasi kreativitas. Yang penting apa yang disampaikan itu berhubungan dengan cerita Panji. Cerita Panji. Bahkan ada yang memvisualisasikan dalam bentuk modern ya, ada yang breakdance itu. Ada. Itu kan ceritanya apa sih waktu itu? Saya lupa. Pemburian tertipu itu loh. Oh iya. Iya, tapi breakdance kayak Vanilla Ice gitu kan. Wah, itu asik gitu. Itu gokil itu. Nah, awalnya saya terinspirasi untuk membuat Festival Panji ini kan gara-gara ya selain karena ingin
memasyarakatkan Cinta Panji ya di Blitar ya. Karena apa? Yang harus diketahui bahwa Blitar ini punya pustaka Panji yang nyata. Betul sekali. Maksudnya nyata artinya gini, kalau kita baca tentang Panji di buku atau film ya, kita ini malah ada kitab sucinya sendiri Ya. dalam bentuk relief. Kita punya kitabnya di sini. Kitabnya di Candi Penataran dan itu banyak sekali. Nah, saya kan melihatnya waktu itu gini, Malang itu punya budaya topeng Panji yang kuat ya. Ya ini kan topeng Malangan ini kan ini. Bahkan Spiritnya kuat sekali di Malang. ya, bahkan di Solo Besar-besar Mas di sana itu topengnya. seperti itu ya. Jadi Tapi biasa di jalan. iya. Nah, saya berpikir bahwa mereka yang kota-kota yang apa namanya? Sumber primer tentang Panjinya tidak sehebat Literasinya kita, sedikit ya. iya, kok bisa membuat sebuah menciptakan sebuah tradisi yang kuat tentang Panji. Blitar ini di mana gitu kan? Nah, itu yang membuat akhirnya terinspirasi bahwa Panji ini harus dikenal oleh masyarakat Blitar. Masyarakat Blitar. Dan yang paling baik untuk diperkenalkan adalah pelajar. Karena mereka akan meneruskan Mereka akan yang memegang iya. negeri ini. Kayak yang 5 tahun ke depan. sudah kewut-kewut seperti sampean itu wis ben lewat aja ya. Ya, betul. Nah, seperti itu. Nah, sementara kemasan dari Festival Panji itu saya terinspirasi dari acara di Jepang. Sampean pernah ngerti nggak sih acara yang cuman 1 menit 2 menit yang Masquerade ya yang dia bisa Itu populer sekali di Jepang. Nah, jadi bisa membuat pertunjukan yang singkat, padat, tapi mengena. Ya. Terus penilaiannya yang itulah. Nah, itu inspirasi itu. Sehingga Panji ya cukup berkiblat ke sana. Terus terang aja gitu. Saya mengakui itu. Sehingga waktu pentasnya itu menjadi pendek ya. Padat Mas. Pendek ya. Jadi kalau biasanya seniman-seniman tradisi itu cenderung panjang ya, setengah jam, 1 jam, 2 jam. Tapi adik-adik yang berkarya di Festival Panji itu mereka cuma dikasih waktu 5 menit Untuk pengisian. mempresentasikan semua. Iya. Bahkan ya kalau finalnya 10 menit ya. Ya. Nah, ini menjadi sebuah ya kaget ya, cukup kaget ya bagi para pelaku seni waktu itu ya. Jadi sekarang kita akan mereview tentang Festival Panji yang sudah diselenggarakan 3 kali ya, mulai 2013 sampai 2015. Jadi Mas Kolam deh, coba review penampilan teman-teman adik-adik dari SD, SMP, SMA Blitar kayak apa sih kemarin itu? Ya. Sampean jelaskan aja, saya tak ngambil kopi dulu ya. Terima kasih. Ya, tenang Merepotkan aja. nih. Kegantengan sampean nggak akan berkurang kalau nggak ada saya ya. Kopi Karanganyar ini. Iya betul. Wih, Ngobrol, nah. lanjut ngobrol aja sama. Terima kasih. Pemirsa. Ya, jadi begini, pengalaman pertama di Festival Panji tahun 2013 saat itu menarik sekali, Mas. Ya. Saat itu yang keren-keren itu justru dari tingkat SD, Mas. SD malah ya. Wah, padahal kita waktu itu bikinnya SD itu tampilan pertama, SMP kedua, SMA baru malam. Ya. Namun pas waktu final, karena nggak tahu waktu itu mungkin semangatnya masih kurang ya. Jadi SD itu menarik sekali. SMA-nya malah kalah, Mas. Iya. Jadi Wah, ini kopinya tumpah ini. Nggak kelihatan di kamera kan? Iya. Monggo. jadi waktu itu terpaksa dibalik. Yang SMA tampil siang, yang SMP tampil sore. Si. Loh, Oh, tumpah, keliru. Aku lali lagi bolong. Oke, pemirsa kembali lagi. Tadi ada kecelakaan sedikit. Saya kok lupa kalau ini Vietnam Drip ya. Bawahnya bolong karena asik dengerin omongannya Mas Kolam. Saya lupa kalau bawahnya ini bolong. Jadi kopinya melumbang Belum bang aku. melambang semua gitu loh. Saya sebagai pengusaha kopi merasa malu pada diri saya sendiri sebetulnya gitu. Lanjut Mas Kolam. Ya. Jadi gimana tadi tentang Sampai- review Festival Panji? Apa tadi? SD ya? SD ya. Jadi anak-anak SD itu dalam penggarapannya serius sekali, Mas. Dengan waktu yang diberikan 5 menit itu, mulai persiapan, pentas mereka sampai mereka membersihkan alatnya dari panggung itu, wah keren sekali. Bahkan ada yang kostumnya tuh niat semua Oh, ya. iya. Ada yang pakai apa?
kayak drama di luar negeri gitu loh, ya. yang ada yang sapi, buaya itu kan Propertinya mahal. keren-keren. Habis berapa ya gitu. Ya itulah semangatnya Iya. di Festival Panji pertama. Sampai sekarang ngajar di SMA Talun ya? Saya di SMA Talun. Nah, saya inget di SMA Talun itu dulu ya, ada yang itu keren sekali di 2014 itu juara. Iya. Karena pakai teknologi ya. Wow ya. Padahal waktu itu Mas kita belum seperti hari ini teknologinya, belum online dan Pakai sebagainya. animasi ya. Ya, saat itu dia menari dengan background berinteraksi dengan latarnya itu keren sekali. Dan juri-juri kita waktu itu dari luar kota itu sama pada bengong ya. Melihat Kita pikir Blitar, loh kok di Blitar ada yang kayak gini gitu kan. Sambil sambi Oh kopinya. iya, iya. Ini kopi yang dipetik dari kebun sendiri. Wih, Karanganyar kopi. Sedap. Oke. Nah, yang saya juga mau bertanya ini, dampak Festival Panji bagi pelajar dan seniman itu sendiri bagaimana? Oke. Sebenarnya itu juga harapan Mas dan Ya. kebetulan bersyukur sekali itu menjadi sebuah seperti Weh, ojo lewat-lewat, weh. Hei. Ngesro ae. Wis gak apa-apa, lanjut. ulang Ya beginilah, nggak usah diulang. Wis. Kita mengalir apa adanya. Lanjut. Oke. Berharap banyak generasi waktu itu yang mengenal, mencintai cerita Panji dan berkesenian. Akhirnya mereka banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi seni, Mas. Hari ini beberapa anak sudah pulang ke Blitar dan mulai berkarya di Blitar. Harapannya mereka akan mengembangkan Panji. Berarti ya, maksudnya ngefek banget ya Untuk terhadap pelajar ya? pemahaman. Karena saya masih ingat kok zaman segitu tuh anak-anak muda tuh yang sebelumnya nggak ngerti belas tentang Panji, tiba-tiba pada ngobrolin Panji gitu loh. Ya, hari ini mereka sudah mulai berkarya di tempat kelahirannya sendiri. Tapi bagi anak sekolah yang hari ini, yang setelah tidak ada festival Panji itu sendiri bagaimana ya? Ya, Apakah masih? semoga gaung itu meski sedikit masih ada ya. Ya ini kan makanya kita buat konten ini Ya. kan, supaya nggak lupa ya. Kan, Semoga seperti ini itu. sedikit bisa mengingatkan ke masyarakat. Nah, kemudian ya Oh itu tuh pelajar itu Mas. untuk pelajar, kita kan juga ingat juga ya, saking kita pengennya supaya pelajar itu paham Panji, salah satu persyaratan mendaftar. Nah, salah satu persyaratan mendaftar Festival Panji adalah berfoto di depan relief Panji. Nah, di depan relief Panji yang akan dimainkan ya, Ya. gitu kan. Kalau yang dimainkan misalnya Bubuk Sa dan Kakak Kaking ya tugasnya berfoto di Itu syarat pendaftarannya. syarat pendaftaran. Sebetulnya kan itu kan kita secara tidak langsung memaksa orang untuk apa namanya istilahnya Mengenal dulu, mengenal dan mencari tahu Ya. gitu loh. Cuman ya ada yang lucu ya. Ada beberapa guru yang nggak paham apa namanya tujuan ini, maksud akhirnya tujuannya. fotonya diedit. Fotonya di sekolahnya masing-masing. Foto sekolah masing-masing latar belakangnya diedit seperti itu. Beberapa ada. Ada kayak gitu ya. Itu tapi tetap diloloskan kalau nggak salah ya. Ya, yang Diloloskan penting sih waktu kita- itu. Mereka bisa Tapi belajar. mengurangi Nilai. penilaian. Ya, Nah, nilainya dikurangi. mengurangi penilaian. Nah, kita sudah membahas dampak Festival Panji bagi pelajar pada saat itu ya. Nah, bagi seniman sendiri bagaimana? Saat itu Mas ada peserta yang sangat istimewa di Festival Panji ketiga. Itu nama sanggarnya Patria Loka Mas yang ikut. Pemainnya itu seniman-seniman seniornya Blitar Mas. Itu ada yang dalang, pokoknya yang senior-senior. Ada yang dalang, ada komposer. Mereka mau rela ikut mengikuti Festival Panji demi untuk membantu bersama kita semua memajukan lagi cerita Panji. Iya. Dari sana akhirnya teman-teman seniman yang lain ikut tergerak hatinya. Lalu mereka menerima mengajar di sekolah-sekolah tentang cerita Panji ini untuk persiapan festival. Iya. Dari situ mereka jadi ya sedikit, selain mereka berkarya, mereka juga dapat honor tentunya dari sekolah-sekolah yang. Dan jangan lupa loh Mas Kolam, pada saat Festival Panji itu sendiri, yang saya tahu kan banyak sekali seniman yang direkrut oleh sekolah untuk melatih. Nah itu dia Dan jadi katanya bayarannya juga lumayan katanya itu. ya itu Saya ingat ya ada salah satu
yang dilatih oleh seniman senior di Blitar juga, Kancil apa itu? Kancil ya, apa namanya? Pemburu yang tertipu tuh. Pemburu yang tertipu. Yang garapannya Pak Bambang Sumitro Ya. tuh ya. Bagus itu, keren itu. Waktu itu. Judulnya apa tuh? Kancil Pemburu yang tertipu. Ya. Nah, cuman itu kalah sama SD Wulingi saya waktu itu masih ingat. Iya. SD Wulingi mengangkat cerita apa itu ya? Ya Panji dan Galuh Canda Kirana ya, sampai apa? Itu bagus sekali, penggarapannya, musiknya bagus. Terus mereka pakai batik tutur juga, batik khas Blitar. Terus masih ada koreografinya tuh sampai ikut ya, apa namanya? Sporternya gitu loh. Jangan seperti di luar negeri lah, seperti itu. Nah, waktu itu saya mikir gini kan, ini kok wah, saya curiga ini. Ini kok kayaknya si apa namanya? Pelatihnya di balik ini ngerti seleranya ketua dewan kesenian. Kebetulan pada saat itu saya sebagai juri gitu kan. Dan saya langsung begitu juara, saya langsung panggil seseorang. Saya langsung tongok langsung kan. Ini yang ngelatih kamu yo? Iya. Siapa orangnya? Pak Kolam sendiri. Ini nepotisme ini. Tapi jujur aja, saya memberikan penilaian hebat, penilaian yang jurinya ada 3 ya. Itu saya nggak tahu kalau yang ngelatih. Ya, masing-masing juri pun mengatakan hal yang sama. Saya nggak tahu yang ngelatih dia. Kalau saya tahu ya nggak tak menangkan itu. Bercanda. Tapi memang keren. Nah, mungkin kita membahas dikit ya tentang kendala bagi peserta yang harus bermain, harus pentas. Mereka persiapan beberapa bulan hanya untuk pentas 5 menit. Ya kalau lolos, senang lah. Kalau nggak lolos itu gimana? Coba diceritakan, Mas Kolam. Ya, di lapangan banyak kendala seperti itu dengan durasi waktu yang sangat sedikit sekali. Mereka, eman-eman kami sudah habis biaya yang sangat besar. Kami tampil hanya sebentar, belum tentu menang. Itu yang menjadi kendala saat itu. Ya. Tapi bagaimanapun juga, ya itu sebenarnya saat itu persiapan untuk menghadapi hari ini sebenarnya, Mas. Jika semuanya sadar apa yang bagaimana mensinergikan kesenian dengan industri kesenian itu sendiri. Hari ini ya. Industri itu kan maunya kan yang instan, yang cepet gitu ya. Artinya itu juga tantangan ya. Dalam 5 menit bagaimana bisa memberikan pesan terhadap penonton itu kan tantangan ya. Ya. Seperti itu. Dan akhirnya ya banyak. Dan bisa. 5 menit itu padahal persiapan dan termasuk membongkar properti dalam 5 menit ya. SMA 1 tahun waktu itu bawa layar yang sangat lebar, Mas. Bawa LCD juga. Persiapan 5 menit jadi ya. 5 menit jadi. Dan ada timer waktu itu kan? Ya. Misalnya kurang 2 menit, kurang 1 menit lampunya kuning. Berubah kuning. Awalnya kan hijau kan? Ya. Nah, terus kuning, kalau sudah selesai merah. Itu menjadi penilaian juga ya kalau sampai overtime ya. Buktinya bisa kok. Buktinya bisa, dan seniman akhirnya diajarkan untuk menghargai waktu. Betul. Nah, itu kadang-kadang yang mungkin bagi mereka-mereka yang protes itu nggak berpikir sampai ke sana. Ya, gitu. semoga itu bisa menjadi latihan untuk mereka. Betul. Ya. Hari ini. Oke, ini tambah seru ya, pembahasannya. Sekali lagi, saya mau bagi-bagi hadiah bagi para pemirsa semua. Saya ingin memberikan secara cuma-cuma majalah Panji. Ini majalah kebudayaan Blitar, tapi juga membahas tentang sejarah Nusantara juga. Bagi yang subscribe, saya kasih 1 majalah. Bagi yang subscribe dan like, 3 majalah. Majalah keren loh ini. Nah, bagi yang subscribe, like, dan komen, langsung saya kasih bundle. Bundle. 1 bundle. Isinya 7 majalah. Wah. Ya. Kalau di Blitar, kami kirim secara cuma-cuma. Kalau di luar Blitar, ya ongkir. Karena saya nggak bisa telepati ngirim majalah ini. Nggak bisa seperti itu ya. Karena kan tetap harus pakai. Buruan. Ya. Dan terbatas ya. Jadi teman-teman cepet-cepet ya untuk berburu majalah Panji ini. Oke. Nah, sekarang kita cerita yang indah-indah ya, kenangan tentang Festival Panji ya. Sekarang masuk ke sisi kelamnya. Jujur aja Mas Kolam, sejak 2015 Festival Panji ini tenggelam. Sampai hari ini tidak ada sama sekali yang melibatkan pelajar ya. Waktu itu saya ingat betul Festival Panji ketiga, yang Festival Panji 1 kedua itu kan
pesertanya banyak, bahkan sampai ada dari luar kota waktu itu. Oh ya. 2013, 2014. Yang 2015 itu waduh berkurangnya luar biasa. Kalau nggak salah tinggal 15 atau bagaimana dari yang 30-an 40-an awal itu ya. Dan yang membuat saya cukup prihatin. Ini yang cerita guru loh ya, guru yang Menjadi peserta saat itu. bukan peserta, di teman-teman kita yang guru kesenian kan juga banyak kan. Mereka cerita sendiri gitu loh, bahwa ada beberapa kepala sekolah yang secara sengaja memboikot festival Panji ketiga. Dan mempengaruhi gitu loh, sampai akhirnya separuh itu tidak jadi mengikuti festival Panji. Sik Mas, engko aja sampean baper mergo itu jenengan putrane Pak Bupati yang di akhir-akhir jabatan. Loh, gitu, yo gak usah diomongno ta gini. Merusak acara ini. Nggak. Ya, saya sempat kepikiran gitu sih. Apakah gara-gara tinggal masa terakhir jabatan bagaimana? Tapi wis gak usah dibahas lah. Yang jelas waktu itu alasannya, katanya ini ya, alasan utamanya festival Panji itu mahal dan merepotkan. Nah, saya masih ingat pada saat sambutan festival Panji ketiga itu, ya di hadapannya ada Pak Kepala Dinas, ada guru-guru lain yang memang masih ikut. Saya mengatakan bahwa saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu sekalian yang masih merespon positif kegiatan ini. Semoga semangat untuk memajukan kebudayaan akan selalu dilestarikan di sekolah-sekolahnya panjenengan semua. Dan saya omongkan tentang isu pemboikotan dengan alasan merepotkan dan mahal. Saya mengatakan kepada mereka, kalau alasannya adalah merepotkan, nggak usah jadi guru. Betul. Mau jadi guru nggak mau repot itu kan, nggak play-an gitu kan. Masa mau ongkang-ongkang terima gaji? Ya mengajar itu merepotkan gitu loh. Tapi ya itulah. Ya sama ini ngajar kan, repot kan ngajar kan. Iya kan? Sudah menjadi tanggung jawab lah. Iya, kalau nggak mau merepotkan jadi juragan batu bara aja wes gitu kan. Nah, itu satu hal. Yang kedua, alasannya mahal. Yang saya katakan kepada mereka adalah bahwa membangun suatu peradaban itu memang tidak murah. Betul. Saya nggak bilang harus mahal, tapi pasti tidak murah. Festival Panji ini jangan hanya dipandang dari sisi pagelaran seni, tapi sesungguhnya kita sedang membangun sebuah peradaban. Ya. Kita sedang menguatkan jati diri kita, dan itu tidak murah. Jati diri itu benteng terakhir. Betul. Itu harga diri kan ada yang bilang ya, harga diri kan nggak bisa dibeli ya. Nah, itu semoga menjadi perenungan bagi Bapak Ibu yang mengajar kepada anak-anak didiknya. Sekali lagi, saya masih angkat topi respect kepada Bapak Ibu sekalian dari pengajar yang pada saat itu masih dengan semangat mengikuti festival Panji hingga di festival Panji yang terakhir. Oke, meskipun festival Panji sejak 2015 itu tenggelam dan tidak pernah muncul lagi hingga saat ini, tapi kalau menurut saya ya, ini cukup sukses menggugah para pegiat budaya yang ada di luar Blitar sampai ke Jakarta bahkan ya. Ya. Saya ingat ya, suatu saat saya ditelepon seorang menteri kawakan zaman Orde Baru. Nah, namanya ya, beliau telepon saya begini. Saya ini Mas Wima ya gitu kan. Saya Wardiman gitu kan. Pak Wardiman. Wardiman ya. Bapak Panji hari ini. Nah, Bapak Panji hari ini. Saya sampai Wardiman ini, masa Wardiman zaman Pak Wardiman Joyo Hadinegoro ya, kalau nggak salah namanya ya. Itu yang tahu memang generasi yang menjelang tua-tua seperti kita ini ya. Karena sekarang kayaknya nggak ada yang tahu. Saya kagetnya adalah ini kan menteri legendaris zaman Pak Harto ya, dan ternyata beliaunya juga masih sehat itu loh. Nah, waktu itu saya ditelepon tanya-tanya tentang festival Panji gitu kan, dan akhirnya beliau mengkoordinir para pencinta Panji di seluruh Indonesia, bahkan Asia Tenggara, yang akhirnya melahirkan Festival Panji Internasional. Di berapa negara ya dia waktu itu? Banyak negara Mas waktu itu. Thailand, Kamboja, Vietnam mungkin. Ya, dan Blitar juga akhirnya menjadi tuan rumah Festival Panji Internasional. yang waktu itu di backup langsung oleh Pemkab ya, oleh Dinas Pariwisata waktu itu ya. Tapi coba Mas Kaulan yang cerita.
Gimana? Beriring waktu kita mengadakan festival Panji dulu Mas. Ya. Itu teman-teman di luar sana juga mengadakan pergerakan Panji yang luar biasa. Jadi kita punya komunitas namanya Pencinta Panji waktu itu Mas. Ada Ciputra, Universitas Ciputra. Ya. Ada Henry, ada Dwi Cahyono. Yang buka Museum Panji di Malang. Museum Panji di Malang Ya. itu dan sebagainya. Dan teman-teman yang lain lah banyak Ya. sekali. Semuanya membuat pergerakan berharap nanti ketika menjadi bola salju yang besar ada festival internasional tentang Panji, teman-teman ini dulunya berharap bisa bergabung bekerja bersama di sana. Oleh bergabung dengan pemerintah maksudnya. Kalau pemerintah merespon ini. Ya, gitu. kalau pemerintah merespon. Ya. Namun ternyata di 2016 setelah mungkin Mas Bima setelah mendapat telepon tadi, acara berlangsung dan komunitas pencinta Panji ini tidak ada satupun yang diajak. Yang diajak ya? Ya. Kita cuma diminta informasi aja kayaknya ya? Ya, kita digali saja. Kalau saya sih lebih berbicara pada konteks lokal Blitar ya. Yang jelas, ya jujur aja, saya, Mas Kolam, dan teman-teman lainnya yang begitu intens menyelenggarakan Festival Panji Pelajar. Ketika Festival Panji itu tuan rumah di Blitar, lewat di Blitar, dan kita hanya menjadi penonton, rasanya seperti WhatsAppan ke pacar, di-read doang nggak dijawab gitu loh. Sebenarnya Mas, kalau hanya kita saja yang tidak terlibat, itu saya sedikit tidak masalah. Tapi ternyata kenyataannya di Festival Panji yang ada di Blitar waktu itu, yang internasional itu, pelajar di Blitar ini satu pun tidak ada yang tahu. Nah, guru di Blitar ini satu pun tidak ada yang tahu. Ya hanya serpingkup lingkaran event. Padahal kan juga bekerja sama dengan dinas ya. Dinas pariwisata waktu itu. Loh, dinas pariwisatanya padahal kita ya kenal baik loh. Ya. Tapi apa lupa gitu loh mungkin ya sama. Saya nggak tahu itu. Emang kita nih wajah-wajah yang mudah dilupakan mungkin seperti itu ya. Saat itu dunia pendidikan belum tersentuh seperti itu. Belum tersentuh ya. Jadi sayang sekali. Artinya di saat kita di satu sisi merasa bahwa perjuangan ini menghasilkan, tapi di saat itu pula seolah-olah kita kayak diabaikan. Tapi ya kalau saya gini aja sih, memang dalam membangun sebuah peradaban, apalagi kita berbicara budaya ya, memang disinilah namanya keikhlasan itu akan diuji. Ya. Seberapa tulus kita ingin memajukan kebudayaan. Kecewa itu wajar, tapi kalau saya secara pribadi di satu sisi kecewa, tapi di satu sisi ada bahagianya bahwa akhirnya ya at least pemerintah menoleh ke sini ya gitu kan. Tapi ya sedih lagi karena ya sudah. Lanjutannya gimana ini gitu kan? Nah, akar rumputnya tidak tersentuh. Nah, mudah-mudahan video yang kita selenggarakan sore ini bisa mengingatkan kembali dan menginspirasi ke depan. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi ini, sekali lagi saya mengingatkan lagi ya, namanya ini orang buka channel itu kan ya jualan ya gitu ya, jualan subscriber, jualan liker, tapi ya jualannya kan kita berbagi ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang subscribe channel ini, saya berikan majalah Panji, majalah kebudayaan. Kalau subscribe-nya dicampur like, majalahnya tambah jadi 3. Ini 2 ini. 3 tuh gini. Tapi kalau subscribe, like, dan komen, saya kasih 1 bundle. Jadi ada 7 majalah langsung. Nah, caranya adalah bukti subscribe, like, dan komentarnya di capture dan dikirim ke nomor WhatsApp ini ya. Ini. Nah, bagi yang ada di Blitar akan kami antar ke rumah. Dan bagi yang ada di luar Blitar ada ongkirnya. Buruan subscribe. Ya, biar tidak kehabisan karena ini tinggal sedikit ini stoknya. Mas, di majalah di sini ada gambar patung yang di sini. Apa ini, Mas? Bisa menjelaskan biar sampean itu tanya apa tanya megel no suwi-suwi kira-kira. Ini adalah replika ya dari patung Panji yang ada di Museum Blitaran yang ada di Karanganyar Cafe Plantation. Jadi ini perkebunan kopi yang saya kelola. Karena saya punya komitmen di kebudayaan, maka saya membuat Museum Blitaran yang salah satunya ada replika. Jadi Panji ya, Mas?
Replikanya ini, Ya. kalau aslinya mungkin Mas Kolom yang bisa cerita lah. Menurut cerita sih, patung ini dulu ada di daerah Trawas Mojokerto, Mas. Ya. Ada sepasang, ada Panji dan Dewi Galuh Chandra Kirana. Galuh Chandra Kirana. Ya. Namun hari ini si patung ini posisinya ada di ITB, Ya. ada di Bandung, Ya. di jurusan seni rupa kalau nggak salah. Si Panjinya ya. Si patung ini, Si asli, Panjinya ini. Panjinya. Kalau Dewi Persik, kok Dewi Persik? Dewi Sekartaji Masih ada Hah? di Mojokerto. Loh, Masih ada? di Trawas. di museumnya ada. Bukan di museum sih, ada di mana gitu saya lupa, tapi ada di sana. Iya. Nah, si Panjinya ada di ITB sana. Ya, tapi paling nggak kalau mau tahu replikanya ya segini kan ukurannya ya. Ya, sama. Ukurannya. Ukurannya Masih kan nggak waktu itu kita pernah mendaki ke gunung apa itu? Penanggungan. Ya. Kita melihat apa ketemu candi yang ada di atas apa? Namanya Kendali Sodo. Ya? Kendali Sodo. Di situ kan ada juga Ada relief candi. percintaan antara Panji dengan Galuh Chandra Kirana. Tapi Galuh Chandra Kirana nggak ada hidungnya. Dicungkil itu. Dulunya di Ah. tahun berapa gitu, Bu Lydia Kiven yang tadi diceritakan Mas Ima itu pernah memfoto relief itu Dan utuh. dengan hidung yang masih utuh. Hidungnya masih utuh Masih ya. utuh. Sekarang hidungnya nggak utuh. Tapi sekarang hidungnya sudah hilang. Dicungkil. Iya. Lah sebetulnya Nggak tahu, gini, dicungkil sebetulnya apa gini loh ya. Gunanya nyungkil hidung tuh apa sih? Emang bisa dijual? Apa mau digantikan jimat apa bagaimana? Ya, itu. Tapi setidaknya itu sebuah cerminan betapa ignorantnya kita terhadap kekayaan budaya. Kan perilaku seperti itu kan buah dari pendidikan kita yang mungkin tidak optimal dalam menyadarkan pentingnya menjaga peninggalan leluhur. Semoga tidak terjadi di Blitar. Nah, makanya ini pesan dan harapan dari Mas Kolam kepada masyarakat Blitar bagaimana nih? Terkait dengan yang Panji, sudah kita lakukan Iya. di Festival Panji dan kenapa kita hari ini membuat sebuah dialog tentang Festival Panji. Harapannya gimana Mas Kolam? Panji, cerita rakyat tadi Mas, yang kebetulan kita orang Blitar ini punya tinggalan bukti fisiknya di penataran berupa relief yang bisa dibaca dan bisa kita pelajari. Semoga itu bisa menjadi spiritnya lokal jenis orang Blitar, di mana mau berkarya bisa bersumber dari sana, sehingga spirit itu terasa. Blitar punya warna. Itu harapannya. Ya. Dan saya juga mau memberikan harapan, pesan dan harapan bagi masyarakat dan bagi pemerintah sebetulnya. Oh iya. Bagi masyarakat, ya mari kita mengenali kekayaan budaya kita. Kalau kita sudah mengenali, kita akan mencintai. Jika kita sudah mencintai, kita akan memelihara dan mengembangkannya. Dan bagi pemerintah, ya baik kabupaten maupun kota, saya berharap ini Pak Bupatinya, ayo ini diangkat lagi. Betul. Karena ini kekayaan budaya kita loh. Jangan apa namanya, kalau Pak Bupati, Pak Wali Kota ini sudah ngomong A ke dinas, pasti jalan semua gitu loh, pasti itu. Jadi ayo gunakan wewenang itu untuk menggerakkan masyarakat Blitar supaya lebih mencintai jati dirinya, kebudayaannya. Karena yang harus diingat adalah tidak ada keberhasilan tanpa mengenal jati dirinya sendiri. Betul. Dan tidak ada bangsa yang akan besar tanpa memahami jati dirinya sendiri. Dan jati diri itu ada pada budaya. Begitu dialog kita sore ini. Terima kasih Mas Kolam. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Rahayu.